Di tengah perjalanan pulang dari luar kota, Rama merasa lelah setelah seharian bekerja. Ia mengemudikan mobilnya di jalanan yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang indah. Hijaunya pepohonan dan birunya langit membuatnya merasa tenang, tetapi rasa lelah mulai menggerogoti semangatnya. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah kafe kecil yang terlihat menarik di pinggir jalan. Kafe itu bernama Kedai Rindu, dengan papan kayu yang dicat sederhana dan bunga-bunga berwarna cerah menghiasi terasnya. Saat Rama melangkah masuk, aroma kopi yang baru diseduh dan kue yang baru dipanggang menyambutnya. Suasana di dalam kafe hangat dan nyaman, dengan beberapa pengunjung yang duduk santai sambil menikmati minuman mereka. Rama memilih tempat duduk di sudut dekat jendela, di mana ia bisa melihat pemandangan luar. Ia memesan secangkir kopi dan sepotong kue coklat, lalu mengeluarkan laptopnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Namun, perhatian Rama segera teralihkan oleh sosok wanita di belakang meja kasir. Bunda Clara, pemilik kafe, adalah wanita berusia 45 tahun dengan pesona yang tak bisa diabaikan. Rambutnya yang panjang dan berwarna coklat keemasan tergerai indah, dan senyumnya yang hangat membuat suasana kafe semakin hidup. Ia mengenakan apron berwarna pastel yang menambah kesan anggun dan ramah. Rama merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan Bunda Clara, seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, Bunda Clara mendekati meja Rama dengan senyuman. "Selamat datang di Kedai Rindu. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut. Rama tersenyum kembali, merasa sedikit canggung. "Saya hanya ingin secangkir kopi dan sepotong kue coklat, terima kasih," jawabnya. "Pilihan yang bagus. Kue coklat kami baru saja dipanggang," kata Bunda Clara sambil mencatat pesanan. "Saya harap Anda menyukainya." Saat Bunda Clara pergi untuk menyiapkan pesanan, Rama tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan wanita itu. Ia terpesona oleh cara Bunda Clara bergerak dengan keanggunan yang alami. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Setelah beberapa menit, Bunda Clara kembali dengan pesanan Rama. "Ini dia, secangkir kopi dan kue coklat. Selamat menikmati," katanya sambil meletakkan piring dan cangkir di meja. "Terima kasih," jawab Rama, sambil mengambil cangkir dan menghirup aroma kopi yang menggoda. Ia merasakan kehangatan dari minuman itu, tetapi lebih dari itu, ia merasakan kehangatan dari kehadiran Bunda Clara. Setelah beberapa saat, Rama memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Kafe ini sangat nyaman. Apakah Anda yang mengelolanya sendiri?" tanyanya. Bunda Clara tersenyum, matanya berbinar. "Ya, saya dan beberapa teman membantu. Kami ingin menciptakan tempat yang hangat dan ramah bagi semua orang. Saya senang Anda menyukainya." Percakapan mereka mengalir dengan alami. Rama mulai menceritakan tentang pekerjaannya dan perjalanan yang baru saja dilaluinya. Bunda Clara mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Rama merasa dihargai. Ia merasa nyaman berbicara dengan Bunda Clara, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. "Jadi, apa yang membuat Anda memilih untuk berhenti di sini?" tanya Bunda Clara, sambil menyajikan secangkir kopi untuk pengunjung lain. Rama berpikir sejenak. "Saya rasa saya butuh istirahat. Terkadang, perjalanan panjang bisa membuat kita merasa terasing. Saya ingin menemukan kembali diri saya," jawabnya dengan jujur. Bunda Clara mengangguk, seolah memahami. "Saya percaya bahwa setiap orang butuh waktu untuk merenung. Kadang-kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bunda Clara menceritakan tentang masa mudanya, saat ia berkelana ke berbagai tempat dan mengalami banyak hal.
ia berbicara tentang keindahan alam, budaya yang berbeda, dan orang-orang yang ia temui. Rama terpesona oleh cara Bunda Clara menggambarkan setiap detail, seolah-olah ia bisa merasakan pengalaman itu sendiri. Saat matahari mulai terbenam, cahaya lembut menyinari wajah Bunda Clara, membuatnya terlihat semakin menawan. Rama merasakan ketertarikan yang mendalam, tetapi ia juga menghormati batasan yang ada. Ia tahu bahwa Bunda Clara adalah sosok yang lebih dewasa, dan ia tidak ingin melanggar batasan itu. Anda memiliki cara yang indah dalam bercerita, puji Rama. Saya merasa seolah-olah saya bisa melihat dunia melalui mata Anda. Bunda Clara tersenyum, wajahnya sedikit memerah. Terima kasih, Rama. Saya hanya berbagi apa yang saya alami. Setiap orang memiliki cerita yang unik, dan saya senang bisa mendengarkan cerita orang lain juga. Mereka terus berbincang hingga malam tiba, dan suasana kafe semakin hangat dengan cahaya lampu yang temaram. Rama merasa seolah-olah waktu berhenti, dan ia ingin momen ini berlangsung selamanya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Ketika Rama melihat jam di ponselnya, ia merasa berat untuk meninggalkan Bunda Clara. Saya rasa saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas percakapan yang menyenangkan ini, katanya dengan nada menyesal. Bunda Clara mengangguk, tetapi ada kilau kesedihan di matanya. Saya juga senang bisa berbincang dengan Anda, Rama. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Sebelum pergi, Rama merasa ingin meninggalkan sesuatu sebagai kenang-kenangan. Ia meminta izin untuk mengambil foto bersama Bunda Clara. Mereka berpose dengan senyuman, dan saat itu, Rama merasakan kehangatan tangan Bunda Clara saat ia memegang bahunya. Momen itu terasa sangat berarti, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Setelah mengambil foto, Rama mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar dari kafe. Namun, saat ia berjalan menuju mobilnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menoleh ke belakang dan melihat Bunda Clara melambaikan tangan, senyumnya masih terukir di wajahnya. Dengan hati yang penuh, Rama meninggalkan kafe, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Ia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk melanjutkan perjalanan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar tempat untuk beristirahat. Ia telah menemukan koneksi yang mendalam dengan seseorang yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Rama tiba di rumahnya, tetapi suasana sepi dan sunyi membuatnya merasa hampa. Ia duduk di sofa, memegang ponselnya, dan melihat foto yang diambil bersama Bunda Clara. Dalam foto itu, mereka tersenyum lebar, dan mata Bunda Clara bersinar dengan kebahagiaan. Rama tersenyum sendiri, tetapi hatinya merindukan kehangatan yang ia rasakan di kafe. Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang Bunda Clara tidak pernah pudar. Setiap kali ia menyeduh kopi di pagi hari, ia teringat akan aroma kopi yang disajikan di kedai rindu. Setiap kali ia melihat bunga-bunga di taman, ia teringat akan bunga-bunga yang menghiasi kafe. Ia merasa terikat dengan tempat itu, meskipun ia hanya menghabiskan waktu singkat di sana. Suatu sore, setelah seminggu berlalu, Rama merasa dorongan untuk kembali ke kedai rindu. Ia ingin melihat Bunda Clara lagi, berbagi cerita, dan merasakan kehangatan yang ia rindukan. Dengan semangat baru, ia mengemudikan mobilnya menuju kafe kecil itu, berharap untuk menemukan Bunda Clara di sana. Ketika ia tiba, suasana kafe masih sama seperti sebelumnya. Aroma kopi dan kue yang baru dipanggang menyambutnya, dan suara tawa pengunjung mengisi udara. Namun, saat ia melangkah masuk, ia merasakan kegugupan yang tidak biasa. Ia tidak tahu bagaimana Bunda Clara akan menyambutnya setelah beberapa hari berlalu. Bunda Clara sedang melayani pelanggan lain ketika Rama masuk. Namun,
Begitu ia melihat Rama, wajahnya langsung bersinar. "Rama, Anda kembali," serunya dengan senyuman yang tulus. Rama merasa hatinya berdebar. "Ya, saya rindu suasana di sini," jawabnya, berusaha terdengar santai. Bunda Clara mengangguk, matanya berbinar. "Saya senang Anda datang. Apa yang bisa saya siapkan untuk Anda hari ini?" "Secangkir kopi dan kue coklat, seperti sebelumnya," jawab Rama, merasa nyaman dengan pilihan yang sudah dikenal. Setelah Bunda Clara pergi untuk menyiapkan pesanan, Rama duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Ia melihat sekeliling kafe, memperhatikan detail-detail kecil yang membuat tempat ini begitu istimewa. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto kenangan, dan ada rak buku kecil di sudut yang penuh dengan buku-buku menarik. Ketika Bunda Clara kembali dengan pesanan, mereka mulai berbincang lagi. Kali ini, percakapan mereka terasa lebih akrab. Rama merasa seolah-olah mereka sudah berteman lama, dan ia tidak ragu untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. "Jadi, bagaimana kabar Anda setelah pertemuan kita yang lalu?" tanya Bunda Clara sambil menyajikan kue coklat di depan Rama. "Saya merasa lebih baik. Saya banyak berpikir tentang apa yang Anda katakan tentang merenung dan menemukan diri sendiri," jawab Rama. "Saya merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang diri saya." Bunda Clara tersenyum, senyumnya penuh kebanggaan. "Itu bagus untuk didengar. Terkadang, kita perlu memberi diri kita waktu untuk merenung dan memahami apa yang kita inginkan dalam hidup." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan dan pengalaman hidup. Bunda Clara menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia memutuskan untuk membuka kafe ini setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan besar. Ia ingin menciptakan tempat di mana orang-orang bisa merasa nyaman dan terhubung satu sama lain. Rama terpesona oleh cerita Bunda Clara. Ia merasa bahwa ada banyak kesamaan antara mereka, meskipun perbedaan usia dan latar belakang. Mereka berdua memiliki keinginan untuk menemukan makna dalam hidup dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Saat malam tiba, suasana di kafe semakin hangat. Lampu-lampu temaram menciptakan suasana yang intim, dan pengunjung lain mulai beranjak pulang. Rama dan Bunda Clara masih duduk di meja, terlibat dalam percakapan yang mendalam. "Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda?" tanya Rama, tiba-tiba merasa berani untuk membuka diri. Bunda Clara terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. "Tentu saja. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Saya rasa itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Kita terus mencari, terus belajar, dan kadang-kadang kita menemukan jawaban di tempat yang tidak terduga." Rama mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Bunda Clara. "Saya merasa seperti itu akhir-akhir ini. Seolah-olah saya mencari sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu." Bunda Clara menatap Rama dengan penuh perhatian. "Mungkin Anda hanya perlu memberi diri Anda waktu. Terkadang, jawaban datang ketika kita tidak mencarinya." Mereka melanjutkan percakapan hingga larut malam, berbagi cerita dan tawa. Rama merasa semakin terhubung dengan Bunda Clara, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat melihat jam di ponselnya, ia menyadari bahwa ia harus pergi. "Saya rasa saya harus pulang sekarang," kata Rama, sedikit enggan. "Tapi saya sangat senang bisa berbincang dengan Anda lagi." Bunda Clara mengangguk, tetapi ada kilau kesedihan di matanya. "Saya juga senang Anda datang. Jangan ragu untuk kembali kapan saja." Sebelum pergi, Rama merasa dorongan untuk memberikan sesuatu sebagai kenang-kenangan. Ia mengambil buku catatan kecil dari tasnya dan menuliskan pesan untuk Bunda Clara. "Terima kasih telah menjadi teman yang baik. Semoga kita bisa berbagi lebih banyak cerita di lain waktu." Ia menyerahkan buku catatan itu kepada Bunda Clara,
yang terlihat terkejut dan tersentuh. "Ini sangat berarti bagi saya, Rama." "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. Saat Rama melangkah keluar dari kafe, ia merasa hatinya penuh. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi sebuah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan koneksi yang tak terduga dengan seseorang yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah mantap, Rama meninggalkan kedai rindu, tetapi ia tahu bahwa ia akan kembali. Ia ingin terus menjalin hubungan dengan Bunda Clara, berbagi cerita, dan menemukan makna dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Hari-hari setelah pertemuan kedua mereka di kedai rindu terasa berbeda bagi Rama. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana. Setiap kali ia menyeduh kopi di pagi hari, ia teringat akan Bunda Clara dan percakapan mendalam yang mereka bagi. Ia merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang dirinya sendiri, tetapi di saat yang sama, ia merindukan kehadiran Bunda Clara. Setelah beberapa minggu berlalu, Rama memutuskan untuk kembali ke kedai rindu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan ia ingin berbagi lebih banyak cerita dengan Bunda Clara. Dengan semangat baru, ia mengemudikan mobilnya menuju kafe kecil itu, berharap untuk menemukan Bunda Clara di sana. Ketika ia tiba, suasana kafe masih sama seperti sebelumnya. Aroma kopi dan kue yang baru dipanggang menyambutnya, dan suara tawa pengunjung mengisi udara. Namun, saat ia melangkah masuk, ia merasakan kegugupan yang tidak biasa. Ia tidak tahu bagaimana Bunda Clara akan menyambutnya setelah beberapa waktu berlalu. Begitu Bunda Clara melihat Rama, wajahnya langsung bersinar. "Rama, Anda kembali," serunya dengan senyuman yang tulus. Rama merasa hatinya berdebar. "Ya, saya rindu suasana di sini," jawabnya, berusaha terdengar santai. Bunda Clara mengangguk, matanya berbinar. "Saya senang Anda datang. Apa yang bisa saya siapkan untuk Anda hari ini?" "Secangkir kopi dan kue coklat, seperti sebelumnya," jawab Rama, merasa nyaman dengan pilihan yang sudah dikenal. Setelah Bunda Clara pergi untuk menyiapkan pesanan, Rama duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Ia melihat sekeliling kafe, memperhatikan detail-detail kecil yang membuat tempat ini begitu istimewa. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto kenangan, dan ada rak buku kecil di sudut yang penuh dengan buku-buku menarik. Ketika Bunda Clara kembali dengan pesanan, mereka mulai berbincang lagi. Kali ini, percakapan mereka terasa lebih akrab. Rama merasa seolah-olah mereka sudah berteman lama, dan ia tidak ragu untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. "Jadi, bagaimana kabar Anda setelah pertemuan kita yang lalu?" tanya Bunda Clara sambil menyajikan kue coklat di depan Rama. "Saya merasa lebih baik. Saya banyak berpikir tentang apa yang Anda katakan tentang merenung dan menemukan diri sendiri," jawab Rama. "Saya merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang diri saya." Bunda Clara tersenyum, senyumnya penuh kebanggaan. "Itu bagus untuk didengar. Terkadang, kita perlu memberi diri kita waktu untuk merenung dan memahami apa yang kita inginkan dalam hidup." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan dan pengalaman hidup. Bunda Clara menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia memutuskan untuk membuka kafe ini setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan besar. Ia ingin menciptakan tempat di mana orang-orang bisa merasa nyaman dan terhubung satu sama lain. Rama terpesona oleh cerita Bunda Clara. Ia merasa bahwa ada banyak kesamaan antara mereka, meskipun perbedaan usia dan latar belakang. Mereka berdua memiliki keinginan untuk menemukan makna dalam hidup dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Saat malam tiba, suasana di kafe semakin hangat.
lampu-lampu temaram menciptakan suasana yang intim, dan pengunjung lain mulai beranjak pulang. Rama dan Bunda Clara masih duduk di meja, terlibat dalam percakapan yang mendalam. "Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda?" tanya Rama, tiba-tiba merasa berani untuk membuka diri. Bunda Clara terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. "Tentu saja. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Saya rasa itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Kita terus mencari, terus belajar, dan kadang-kadang kita menemukan jawaban di tempat yang tidak terduga." Rama mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Bunda Clara. "Saya merasa seperti itu akhir-akhir ini. Seolah-olah saya mencari sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa itu." Bunda Clara menatap Rama dengan penuh perhatian. "Mungkin Anda hanya perlu memberi diri Anda waktu. Terkadang, jawaban datang ketika kita tidak mencarinya." Mereka melanjutkan percakapan hingga larut malam, berbagi cerita dan tawa. Rama merasa semakin terhubung dengan Bunda Clara, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat melihat jam di ponselnya, ia menyadari bahwa ia harus pergi. "Saya rasa saya harus pulang sekarang," kata Rama, sedikit enggan. "Tapi saya sangat senang bisa berbincang dengan Anda lagi." Bunda Clara mengangguk, tetapi ada kilau kesedihan di matanya. "Saya juga senang Anda datang. Jangan ragu untuk kembali kapan saja." Sebelum pergi, Rama merasa dorongan untuk memberikan sesuatu sebagai kenang-kenangan. Ia mengambil buku catatan kecil dari tasnya dan menuliskan pesan untuk Bunda Clara. "Terima kasih telah menjadi teman yang baik. Semoga kita bisa berbagi lebih banyak cerita di lain waktu." Ia menyerahkan buku catatan itu kepada Bunda Clara, yang terlihat terkejut dan tersentuh. "Ini sangat berarti bagi saya, Rama." "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. Saat Rama melangkah keluar dari kafe, ia merasa hatinya penuh. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi sebuah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan koneksi yang tak terduga dengan seseorang yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah mantap, Rama meninggalkan kedai rindu, tetapi ia tahu bahwa ia akan kembali. Ia ingin terus menjalin hubungan dengan Bunda Clara, berbagi cerita, dan menemukan makna dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Namun, saat ia mengemudikan mobilnya pulang, perasaan campur aduk mulai muncul. Ia menyadari bahwa pertemuan mereka mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Bunda Clara memiliki kehidupannya sendiri, dan meskipun mereka terhubung secara emosional, ada batasan yang tidak bisa mereka lewati. Pikiran ini membuatnya merasa berat. Beberapa hari kemudian, Rama menerima pesan dari Bunda Clara. "Rama, terima kasih atas kunjunganmu. Saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Namun, saya merasa perlu untuk berbicara tentang sesuatu yang penting."